lain juga bukan dari kejadian yang lain gitu. Misalnya eh, kejadian apa yang kalian alami deh? Coba apa? Oh, mungkin ini. Kita misalnya keterima beasiswa. Terus kita berpikir beasiswa itu mengubah diri kita gitu. Tapi ada juga orang yang ikut beasiswa itu tapi nggak mendapatkan apa-apa. Nah, bedanya di mana? Bedanya kan dari diri kita menerima misalnya pembinaan-pembinaan dari beasiswa itu sama orang yang cuman ikut aja seleksinya lolos gitu. Tapi di pertengahan jalan atau di perjalanan beasiswa itu dia nggak dapet apa-apa gitu. Nah, yang membedakan itu dua orang kayak kita nggak bisa menyalahkan keadaan di luar atau orang di luar gitu. Tapi yang harus ditanemin ke diri kita adalah diri kita yang ngambil pelajaran dari kejadian itu gitu. Itu sih yang Bisa sih. bedanya ya, maksudnya bedanya secara garis besar gitu. Ada paham kan ya? Maksudnya maaf ya kalau aku Paham, paham Kak, paham. Jadi oke. kayak misal misal peraturan hukuman, kayak misal suatu sanksi dari suatu peraturan itu ada yang merubah seseorang menjadi lebih baik, tapi ada juga yang malah orang tuh jadi gak suka gitu, jadi malah lebih berontak. Tapi ada juga yang Ya, mengambil pelajaran, jadi oh aku harus lebih baik gitu. ya betul. Jadi jangan salahkan orang-orang di luar gitu. Tapi salahkan diri kita yang nggak bisa mengambil pelajarannya. Tuh, jadi pokoknya di buku ini tuh kan karena judulnya ya Happiness Inside, berarti kan di dalam diri. Jadi semua Ya. yang terjadi di hidup kita adalah konsekuensi ataupun pengambilan di diri kita gitu. Terus di sini. Nah, di sini dalam mencari kebahagiaan kita butuh belajar kan. Kita butuh belajar segala hal. Dan di buku ini segala waktu, segala tempat, segala kejadian itu adalah salah satu proses belajar. Salah satunya di sini, aku ambil satu quotes ya. Aku belajar diam dari yang cerewet, toleransi dari yang tidak toleransi, dan kebaikan dari yang jahat. Namun anehnya, aku tidak pernah merasa berterima kasih kepada guru-guruku ini. Gitu. Kalau kita belajar, kita butuh guru. Kalau kita mau kebaikan, kita butuh apa yang kita beri. Tapi kadang rasa-rasanya, mungkin ini juga yang terjadi di aku nggak pernah mau berterima kasih pada orang yang menjelekkan aku gitu loh. Padahal kalau misalnya kita pikir orang yang menjelekkan kita berarti dia mau kita berubah gitu loh, mau kita untuk introspeksi diri. Harusnya kita berterima kasih kepada musuh kita, ibaratnya gitu ya. Musuh atau orang yang sangat-sangat memberikan space waktu untuk memperhatikan kita. Gitu. Kadang ada kalanya kan memperhatikan orang itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh segala hal gitu. Dan dia secara cuma-cuma memberikan itu kita gitu. Harusnya kita berterima kasih gitu. Ibaratnya gitu, kita harus belajar diam dari yang cerewet. Karena dari orang yang cerewet, kita bisa ambil kenapa sih dia cerewet, kenapa kok dia mempermasalahkan semuanya. Dan cobalah untuk berterima kasih kepada mereka, kepada musuh-musuh kita atau orang-orang yang menjelekkan kita gitu. Nah, kemudian ini yang aku sangat-sangat dapatkan ya. Mereka yang sabar dan tidak sabar hanya dibedakan oleh satu hal, yaitu program atau kata-kata yang tertanam dalam otaknya. Nah, misalnya ini ada studi kasus ya. Suatu hari Iwan berada di halte bus dan tiba-tiba seseorang meludah persis di depan kaki Iwan. Mungkin apa yang kalian pikirkan? Apa reaksi Iwan itu? Pasti marah kan? Maksudnya normalnya marah gitu. Ya enggak sih? Kayak tiba-tiba ada orang Ya, jalan terus ngeludah, kita marah dong. Maksudnya dia ngapain gitu? Ngapain ngeludah orang ada kita di situ gitu. Tapi ternyata di negara Afrika itu kalau misalnya ada dua orang atau beberapa orang ketemu, mereka itu saling meludah. Gitu. Kayak jadi ada dua dua perspektif ya, perspektif yang berbeda. Meludah terus
misalnya di Indonesia ngeludah itu dianggapnya sebagai apa hal-hal yang negatif kan. Sedangkan di Amerika sebagai hal-hal yang positif. Nah, tapi kalau misalnya kita teliti lagi, ludah ya udah ludah aja gitu. Nggak ada artian secara generalnya, maksudnya nggak ada sifatnya gitu. Ludah adalah eh, apa ya, air yang keluar dari mulut kita. Dia nggak punya makna apapun gitu. Tapi otak kita yang memberikan makna itu, makna yang berbeda. Tuh. Makna yang berbeda misalnya tadi ya si Iwan bakalan marah kalau misalnya ada orang yang ngeludah di dia. Tapi kalau misalnya si Iwan mikirnya ludah itu ya udah sama kayak orang Amerika ketemu sama sesama orangnya gitu. Ya udah sebagai salam pembuka gitu ya. Assalamualaikum diganti ngeludah gitu. Jadi ya ya udah sebatas itu aja gitu. Jadi tidak ada permasalahan yang bakalan timbul dari pikiran-pikiran negatif kita gitu. Terus bagaimana cara kita sabar? Ya udah ganti aja program kata-kata yang kita masukkan di otak. Tuh. Kalau misalnya Iwan memprogram bahwasannya ludah itu adalah sebuah apa ya pertemuan gitu, sebuah apa ya pokoknya sebuah hal yang baik aja. Mungkin dia pikirnya orang yang lewat di dia itu nggak sengaja, misalnya karena dia megang HP terus nggak ngelihat ada Iwan di situ gitu. Ya udah akhirnya nggak terjadi apa-apa kan. Tidak terjadi emosi di dalam bus itu sehingga menyebabkan orang-orang di bus lain merasa terganggu dan sebagainya. Itu. Jadi coba untuk mengganti hal-hal yang kata-kata atau makna yang kalian masukkan ke dalam otak sehingga membuat kalian itu atau membuat aku juga mempunyai makna yang berbeda gitu. Nah, di sini ini terkait ubah pola gerak dan posisi kita. Misalnya, karena banyak penelitian, di buku ini juga disampaikan penelitiannya, pola gerak atau posisi duduk kita menentukan kesedihan atau kebahagiaan atau ekspresi kita. Misalnya kayak ada orang nangis kan, orang nangis pasti nunduk dong. Maksudnya kayak netesin air, air kan turun, pasti nunduk. Tapi kalau misalnya kita dangak, itu ekspresi ataupun hal-hal emosi di dalam diri kita pasti bukan nangis dong, pasti merasa bangga gitu. Terus misalnya gerak juga, uh, apa ya nih sebentar. Kalau gerak itu lebih ke arah kita sedih, terus kita mau lari nih. Kan banyak penelitian yang bilang ya, kalau misalnya sedih, coba kamu keliling-keliling, terus ngelihat hal-hal yang hijau gitu. Nah, di sini ternyata itu juga bisa meningkatkan atau ya meningkatkan kebahagiaan gitu loh. Itu posisi gerak sama posisi kita saat duduk ataupun hal sebagainya gitu. Nah, di sini hidup ini di posternya ya, hidup ini indah karena kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Namun setiap pilihan tidak selalu berujung pada sesuatu yang kita harapkan. Kadangkala angin berembus terlalu kencang dalam pikiran kita, membuat emosi bangun dan meluap. Kita bisa marah dan menyesal setelahnya, atau kita bisa memilih untuk berjalan cepat selama 30 menit dikala kesedihan itu berkunjung. Kita juga punya pilihan untuk duduk menunduk atau melihat ke atas dan tersenyum. Jadi posisi tubuh kita ataupun posisi gerak itu ternyata menentukan kebahagiaan kita. Gitu. Banyak juga yang berpikir tidak mau menyisihkan waktunya untuk berolahraga. Tapi ternyata olahraga itu apa ya memberikan kebahagiaan kepada tubuh kita. Karena tubuh kita kan juga punya punya apa namanya punya punya sebentar aku Kebutuhan. lupa Eh, apa. kebutuhan Nah, ya atau punya kebutuhan itu sendiri kan. Dan kita sebagai manusia atau orang yang tahu tubuh kita punya kebutuhan, kita harus memberikannya itu gitu. Terus ini menciptakan kecemasan. Ternyata kecemasan itu akan datang saat kita memikirkan hal-hal yang menakutkan akan terjadi. Kemudian dari awal sampai berakhirnya penciptaan ini
ketidakpastian adalah sebuah kepastian, tetapi kekhawatiran kita adalah sebuah pilihan, bukan? Jadi kadang kan kecemasan atau kekhawatiran itu tercipta kalau misalnya kita terlalu berpikir jauh ke kehidupan kita. Misalnya kayak aku nanti besar mau jadi apa ya? So, aku takut deh kalau misalnya aku nanti besar nggak jadi apa-apa gitu. Saya aku bakalan jadi manusia yang gagal atau sebagainya gitu. Ternyata kalau kita terlalu menciptakan kecemasan ke dalam diri kita bakalan apa ya terjerumus tidak mendapatkan kebahagiaan gitu. Maka ma, uh, ma bukan kan. Alhasil akhirnya kita kita terlalu tenggelam, kita terlalu jauh, kita terlalu tidak bisa memberikan porsi ataupun ya porsi ke diri kita untuk untuk terus glow up gitu ya, grow up. Kayak misalnya tadi kita punya pohon kecemasan, kita tuh selalu siram terus. Kita tidak mau nyiram pohon keoptimisan. Alhasil ya udah kita di setiap harinya kita bakalan cemas, cemas, cemas. Ya, akhirnya tidak jadi apa-apa. Kita tidak menemukan kebahagiaan. Itu yang dibahas. Kemudian terakhir untuk bab kebahagiaan adalah kembali lagi mengenal diri sendiri. Itu adalah kunci penting untuk membuka pintu untuk melangkah dalam hidup ini. Karena tadi ya, kalau misalnya kita udah kenal diri sendiri, kita punya banyak pohon-pohon yang harus disiram dengan porsinya masing-masing. Terus kita udah tahu posisi kita kalau misalnya lagi sedih itu harus dangak ke atas biar kita selalu menengok ke atas kebahagiaan dan sebagainya gitu. Dengan mengenal diri sendiri, kita bakalan menemukan kebahagiaan itu. Itu apa ya penutup di di bab mencari kebahagiaan. Yang kedua, bab kedua menggali kebahagiaan. Kita udah tahu tadi mencari itu gimana. Kemudian kita menggali lagi. Misalnya kita udah nemu, terus kan harus digali lagi ya, digali lebih linci gitu. Nah, digali lebih linci di sini apa ya disampaikan bahwasannya hidup itu bukan perlombaan. Ini banyak banget ya, mungkin udah sering teman-teman dengar gitu ya, kalau hidup ini tuh punya porsinya masing-masing setiap manusia gitu. Bukan perlombaan aku, kamu, terus kita sama-sama menuju kesuksesan gitu. Bukan kayak gitu gitu. Kayak ya udah semua berjalan sesuai koridornya masing-masing. Kadang orang lain duluan, kadang kita masih di tengah, tapi dalam perjalanan kita menemukan banyak hal-hal atau banyak banyak pelajaran yang bisa dipetik dibandingkan orang yang selalu jalan lurus saja sampai menemukan finishnya. Gitu. Ternyata kalau misalnya kita menggali kebahagiaan, kita tuh apa ya? Kita tuh perlunya adalah kedamaian pikiran. Gitu. Kedamaian pikiran, kedamaian hati, dan sebagainya. Jadi kedamaian inilah yang kita cari sebenarnya. Dan itu dengan kita tahu kedamaian kita, maka kualitas hidup kita bakalan kita bisa raih. Misalnya pikiran kita damai saat kita udah selesai menyelesaikan tugas kita. Maka kualitas hidup kita bakalan lebih baik kan. Terus ini, ketika kita benar-benar menginginkan sesuatu, maka alam semesta akan bersatu untuk mewujudkan keinginanmu. Ini semesta kun ya, semesta pasti mendukung gitu. Ini banyak banget. Dan di sini ada satu ya, terkait perjalanan hati. Ternyata kalau misalnya kita menghubungkan satu kejadian dengan kejadian-kejadian lainnya yang timbul saat apa ya ketidaksengajaan, ternyata kalau digabungkan itu adalah perjalanan hati gitu. Maksudnya perjalanan untuk menemukan apa yang kita cari. Ternyata tidak ada kemungkinan, tapi itu emang udah alam semesta itu udah tercipta, maksudnya udah ngedukung kita gitu. Jadi nggak ada yang namanya kebetulan. Tahu, nggak tahu. Gitu.
Kenapa nih? Nggak tahu saja. Nggak tahu. Kurang tahu saja. Oh, Sabil nih. Sabil dia ada kelas. Oke. Oke, oke. Lanjut ya. Jadi karena semesta mendukung, maka ada satu hal yang jadi penghalangnya, yaitu adalah stres dan ketakutan akan masa depan. Sama yang kayak tadi ya, pas waktu bagaimana cara kita mencari kebahagiaan. Nah, itu stres dan ketakutan akan masa depan, ternyata itu penghalangnya, penghalang untuk semesta mendukung kita mewujudkan keinginan kita gitu. Ternyata itu. Coba kalau misalnya kita nggak stres, kita nggak takut akan masa depan, kita udah punya planning ataupun punya hal yang mau kita lakukan, hal-hal yang lain atau apa ya, semesta itu bakalan ngedukung kita. Misalnya kayak aku nih ya, aku sebenarnya nggak punya cita-cita untuk lanjut S2, tapi tuh nggak tahu tiba-tiba karena aku sama orang tua ngunjungin temen kerabatnya orang tuaku, ternyata dia adalah dosen di UM, terus kita ngobrol doang, ngobrol, ternyata dosennya mau ngebiayain S2 aku gitu. Karena kita sama untuk apa ya, fokus beliau gitu. Aku apa skripsiku itu ngebahas terkait terkait aduh aku lupa. Terkait ini, terkait pengolahan air limbah dengan bahan kimia gitu. Ternyata dosennya juga kayak gitu. Terus beliau mau aku jadi untuk melanjutin penelitian beliau gitu. Akhirnya dibiayain S2, kemudian ya udah berjalan aja gitu. Kayak sebenarnya aku belum punya kepikiran S2, tapi ternyata qadarullah dikasih jalan itu. Ternyata yang ngedukung aja gitu. Mungkin aku punya pikiran itu untuk 2 tahun atau 1 tahun ke depan gitu. Tapi ternyata didukung ya udah sekarang aja gitu. Tuh. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, maka alam semesta itu akan mewujudkan keinginan kita. Tapi jangan pernah stres dan takut akan masa depan. Jadi kuncinya dua itu doang. Terus, bentar. Aduh, agak lemot. Nah ini, no complaint day. Ini dijelaskan ada seorang kakek nenek, dia itu setiap hari-harinya nggak pernah ngekomplain apapun. Maksudnya kayak misalnya dia dijamret orang, dia itu selalu berterima kasih, makasih ya udah dijamret gitu. Terus misalnya jalan macet, si kakek sama nenek itu malah memberikan hal-hal positif. Oh iya ya macet gitu. Dia nggak pernah menyalahkan apapun gitu. Kayak ya udah mungkin itu yang terjadi di dalam saat ini, hari ini. Ya udah kita nggak boleh komplain apapun gitu. Jadi kayak benar-benar miss banget ya, maksudnya kayak kadang kan diri kita pasti hari-hari kita kayak komplain, misalnya air di rumah kita mati, terus ih ini mati mulu deh airnya gitu. Kayak misalnya aku di asrama ya, ada wifi yang mati, ih mati mulu deh wifi-nya. Padahal kita lagi perlu gitu. Itu kayak kita selalu mengucapkan komplain-komplain atau hal-hal yang menyalahkan keadaan. Terus ternyata si kakek nenek ini dia menerapkan itu tidak komplain apapun di hari itu ataupun selanjutnya untuk mencari kedamaian di dalam dirinya gitu. Karena si kakek ini orangnya dulu orangnya selalu komplain aja. Terus dia akhirnya emosi, akhirnya punya kecemburuan terhadap orang lain dan sifat-sifat negatif lainnya. Terus ternyata kalau misalnya setelah diterapkan no complaint day, dia akhirnya lebih tenang, lebih menyikapi dengan apa ya, dengan kebahagiaan, dengan penerimaan gitu. Ternyata kuncinya adalah memaafkan segala perbuatan yang egois. Memaafkan terus menerima. Ternyata kuncinya itu karena dengan memaafkan itu kita memberikan keuntungan besar pada orang yang memaafkan diri kita. Memaafkan, maksudnya kalau misalnya ada orang yang
ngilok-ngilokin kita atau apa bahasanya jelek-jelekin kita. Kita coba memaafkan orang itu, tapi orang itu selalu jelek-jelekin aja. Tapi akhirnya kita maafin. Ternyata kita punya kedamaian di diri kita, tapi kadang orang yang ngilo-ngiloin atau ngejelekin kita itu punya kebencian yang makin-makin gitu ya. Akhirnya dia punya penyakit hati gitu. Sedangkan kita ya udah kita free aja gitu. Itu mungkin ini bisa banget ya diterapin gitu. No complain atau ya udah misalnya wifi mati terus nilai ujian kita jelek, ya udah berarti kita perlu memperbaikinya lagi. Jangan apa-apa kita nyalahin orang lain gitu. Apa-apa kita kayak ngejelekin kejadian itu. Kita punya pilihan untuk mengubah itu atau menerima. Pokoknya semua adalah kita punya pilihan. Gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa menemukan nggak perbedaan dari dua orang ini. Saya aku nggak tahu sih mereka siapa. Cuman di bukunya namanya Mike Tyson sama Madonna. Ada nggak apa perbedaan dari kedua ini? Apa mungkin dari Fachira Iya Fachira ya Kak namanya ya. Syahira. Oke. Apa sih bedanya dua orang ini? Eh, bingung ya Kak. Apa-apa. Yang sepintas terpikirkan gitu. Apa sih bedanya? Kalau langsung ya, Ah, jujur aku ya orang kulit putih dan orang kulit hitam gitu. oke. Terus ini Aska ya. Siapa nama? Asia. Asia Aska rambutnya beda. Ya, jenis kelaminnya beda. Gendernya juga beda gitu. Terus apa lagi? Apa sih yang kalian salah pertanyaannya? Apa yang kalian lihat dari Dumi? Salah lagi. Tadi ya, yang satu cowok, yang satu cewek. Kemudian yang satu rambutnya panjang, yang satu nggak punya rambut. Kalau yang cowok ini dia kayak bahagia gitu Kak. Terus Ah, kalau yang perempuan kayak agak merengut gitu kayak. boleh sih. Itu sepintas yang kita pikirkan ya. Di sini di judulnya nih, hidup Anda ditentukan kemana fokus Anda. Kenapa? Kenapa? Gak usah, cuma bentar. Itu senyum deh, Kak. Agak cemberut gitu. Kalau tadi si yang satunya gendernya beda, yang satu laki-laki, yang satu perempuan gitu. Nah, tapi itu apa ya, hal-hal lumrah yang manusia lihat saat ada dua perbedaan gitu. Maksudnya ada dua gambar yang berbeda. Fokus kita diubah ke arah yang lain gitu. Ke persamaannya, kita menemukan persamaan yang banyak. Misalnya keduanya punya mata yang sama. Misalnya punya mata kan satu punya mata, satu punya sepintas orang. Kita pasti menemukan eh, perbedaan-perbedaannya. Kita punya dia lebih tinggi, dia punya prestasi yang lebih banyak, dia punya uang yang lebih banyak dan sebagainya. Tuh. Tapi kalau misalnya kita lihat persamaannya, dia sama-sama manusia kok. Gitu. Aku sama kamu sama-sama manusia, kita sama-sama punya keinginan untuk mencari kebahagiaan gitu. Kalau misalnya kita mau hidup yang berkualitas, maka kita harus mengalihkan fokus kita ke arah persamaannya untuk meminimalisir adanya keirian atau kedengkian gitu. Saya kadang, kadang aku juga masih ada ya, kalau melihat temanku yang
Dia sering ikut seminar sana sini, terus prestasinya banyak dan sebagainya gitu. Kalau misalnya aku ubah pola pikirnya, aku juga sebenarnya bisa jadi kayak mereka gitu. Karena kita sama-sama manusia, kita punya hidung, punya mata, punya tangan, punya pikiran yang sama, punya segala hal yang sama gitu. Energi mengalir kemana perhatian kita tercurah. Kalau misalnya kita tercurah kepada perbedaan, energi itu ya udah kita pasti akan menimbulkan atau memunculkan perasaan iri-iri atau dengki-dengki dan sebagainya. Akhirnya merusak ke diri kita sendiri, ke kebahagiaan kita ataupun ke masalah hati kita. Gitu. Nah, itu terakhir terkait apa ya? Yang kedua menggali kebahagiaan. Yang ketiga menemukan kebahagiaan bisa kalian baca sendiri. Karena ini benar-benar hal yang utama di dalam buku ini gitu. Maksudnya goals akhirnya adalah kita menemukan kebahagiaan gitu. Ya bisa teman-teman baca sendiri aja kali ya. Biar Kalau kan saya karena nggak Kak, kalau ya. kalau cuma diceritain orang gitu. Mm, Jadi lebih ngefeel kalau baca sendiri betul. buat Nah bagian ini menemukan kebahagiaannya. betul harus kalian baca sih bukunya ini. Bener-bener kayak oh my god, aku akhirnya punya apa ya punya satu hal untuk tidak menyalahkan orang lain atas aku mencari kebahagiaan gitu. Kayak, kebahagiaan itu ada di aku sendiri sebenarnya, bukan orang lain yang harus bantu aku buat bahagia gitu. Berarti Jadi ke mindset gak sih Kak? Ini kayak balik lagi ke mindset, gimana kita memandang sesuatu. betul Teman-teman lebih ke arah barangkali ada yang mau nanggepin atau gimana? Ada yang mau bertanya? harus baca sih harus. Aku, Boleh. aku tuh sebenarnya tadi agak unik. Aku nggak terlalu dengar di awal, maaf banget tadi ada yang diurus terkait kayak mindset dia tentang sabun, fashion, Mm-mm. sepatu gitu-gitu. Apa yang membuat dia tuh berpikir jauh sampai ke sana gitu? Dan apa yang dia lakukan setelah dia punya pemikiran itu gitu? Diceritain nggak sih kalau di buku itu? Enggak, itu bukan di Oh dalam enggak, buku ini, tapi oh di enggak. kisah si Gobin. Kalau misalnya kalian cek IG-nya, itu Oh. tuh beliau selalu apa ya kasih motivasi maksudnya kasih hal-hal positif gitu. Dia tuh Hmm. nggak mau dipanggil seorang psikolog atau motivasi gitu. Dia maunya dipanggil sebagai pekerja hati karena dia ngelakuin semua hal itu sesuai dengan hatinya dia gitu. Kayak benar oh my god, wow. Pas aku cari-cari juga Kak, aku tuh emang pas aku cari tentang buku ini, aku malah salfok ke penulisnya gitu. Kayak Iya, mulai bagus. dari, kan orang-orang pada ceritain kan kalau penulisnya tuh bilang kalau buku ini tuh terserah mau di fotokopi kayak mau disebarin, mau di ilegal juga itu kok nggak jadi ilegal gitu, kayak bebas Iya, mau diapain aja. Kalian mau nyantumin kata-katanya tanpa nyantumin penulisnya juga terserah, mau nyantumin pakai nama kalian itu terserah, mau digimanain aja, yang penting isi buku ini tuh tersebar seluas-luas ya. Itu yang bikin aku betul. kayak wah, keren banget sih ini penulisnya gitu. Betul banget. Dan di halaman depan itu malah si apa ya si redaksinya atau orang yang nerbitin buku ini yang malah nyari si Gobin untuk nerbitin buku gitu. Bukan si Gobinnya yang pingin nerbitin buku, tapi orang redaksi yang nyuruh beliau nulis gitu. Padahal background si Gobin ini bukan penulis. Tapi setelah disuruh nulis beberapa halaman, oh ternyata kok bagus sebagai seorang pemula gitu. Karena emang basicnya dari pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi sama pengalaman orang sekitarnya beliau. Gitu. Dan itu aku juga, oh Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi cuman karena ini kan dia bukan orang Islam ya. Oh, Dia penulisnya bukan orang Islam. Jadi hal-hal ataupun kata-kata yang diambil lebih ke arah seorang filsuf dari India.
Mahatma Gandhi, tahu nggak? Itu pernah di mention juga sama Pak Anies ya, yang beliau apa Mau yang ketemu yang pingin beliau temui di makan jawatan gitu tuh. Hmm, Kalau nggak salah ya Nguren tuh. Dan betul salah betul. satunya adalah Mahatma Gandhi. Ya, Mas. Mungkin itu sih salah satu kelemahannya ya kita sebagai seorang Muslim. Dia referensinya bukan ke Rasulullah gitu. Padahal Rasulullah lebih kompleks lagi Hai. bagaimana menemukan kebahagiaan yang dia dicerca banyak oleh orang sekitar gitu ya. Sebenarnya pas aku denger isi bukunya lumayan mirip sama itu tahu Kak, isi buku apa? Isi buku Rahasia Magnet Rezeki. Oh, apa itu? Aku belum baca deh kayaknya. Siapa Yaitu penulisnya? penulisnya itu Ustadz Nasrullah namanya. Itu bukannya emang udah laris banget, banget banget. Hmm, Terus juga banyak yang emang ngerasa hidupnya berubah karena buku itu. Dan isinya lebih ke kita tuh harus positive thinking, hmm, terus eh, ucapan kita juga harus terus positif. Kayak misal kita ada di macet gitu, terus bilangnya kayak, wah ini jalanannya penuh banget ya. Jadi itu bukan macet gitu, tapi penuh. Biar karena biar jadinya kan semua omongan kita itu doa ya. Jadi nanti rezeki kita jadi penuh, rezeki kita jadi penuh, apa kita jadi penuh kayak gitu loh. Kayak se ngaruh itu pikiran kita emang betul betul. eh lebih ke positive thinkingnya mirip ya. Iya betul. Dan di sini juga dibahas yang terkait itu keramaian, kemacetan. Misalnya kayak apalagi di Malang ya. Karena aku di Malang dan itu kalau misalnya udah lampu hijau, padahal kayak itu tuh masih kuning gitu loh. Itu udah ditintin, tintin gitu. Ya kalau kita nggak berpikir positif, pasti nih ih, orang belakang nggak sabaran banget deh, sabar dulu gitu loh. Maksudnya kita bakalan marah gitu ya kalau misalnya ada yang ngetin kita gitu. Tapi kalau kita misalkan memasukkan hal-hal kata-kata positif ke diri kita, ternyata ya bunyi klakson itu orang itu lagi coba ngingetin kita. Coba fokus ke depan, itu udah hijau tuh, tak lagi gitu. Ternyata cuman beda itunya doang. Beda banget sama di Bandung, klakson sama dengan haram. Enak tuh. Di Jogja juga ya kalau nggak salah. Aku nggak ya? Adakah orang Oh. Jogja? Aku mau orang Jakarta, jadi klakson tuh sangat-sangat di kuping saya tuh sudah hatam gemuruh-gemuruh klakson ya. Jadi jangan aneh gitu ya. Kalau ijonya baru 2 detik, mobil Heeh. yang paling belakang tuh udah klakson karena biar mereka dapat ijonya gitu. Ya udah. Nah, itu betul. Mungkin dia dia juga punya kesibukan. Terus kita yang di depannya diingetin gitu. Kalau misalnya kita Tuh. kayak berpikir tadi ya, mau nggak sabaran, nanti ya pikiran kita maksudnya itu tumbuh ke dalam diri kita. Kalau misalnya ada orang yang lakson, pasti itu bikin kita marah dan sebagainya. Rekomendasiin bukunya ke supir busway. Iya, Mengguna TJ Nggak Cilik sabaran. Cilet. jadi orang sabar. Betul, saudara. Aku juga lagi belajar gitu ya. Jadi orang sabar. Bisa yuk, semangat buat kita. Teman-teman ada yang mau diskusi lagi? Iya, kalau hadiah kulkas 2 pintu pada cepet-cepet. Aduh, 2 pintu lumayan tuh berapa jetong. Iya. Kayaknya sofa aja deh hadiahnya. Sofa apa Sofa tuh? di backgroundnya Kaska. Ini aku lagi di Niagara Falls. Niagara Falls. Niagara. Enggak sih, Niagara nggak salah. Oh, ini berarti teman-teman Sabil semua ya? Iya, kita semua teman. Teman kakak juga. Oke. Kita sama-sama anaknya cucu apa? Keturunannya Nabi Adam. Amin. Iyalah.
sama-sama umat Nabi Muhammad, kita semua teman. Iya, Mungkin tuh. Niken tuh Niken, biasanya suka nanya Niken. Ya ini Ya. eh Kak Kak Wafa mungkin Kak Wafa. Lagi Masih introvert. bisa bertanya gak sih? Halo guys. Halo, Weh, Halo. Nah, aduh, aku sedang berkelahi dengan WiFi guys. Maaf, maaf. Ini semoga jelas ya. Sebenarnya pertanyaan simpel dulu deh buat Teh Aida. Sebelumnya aku udah ucapin takut makasih deh. materinya sangat. Enggak, aku apresiasi dulu. Materinya bagus gitu kan. Juga gampang dicerna bagi kita-kita gitu kan. eh Pertanyaan simpel aja mungkin dulu Teh. Menurut Teh Aida tuh kebahagiaan tuh apa? Udah weh, itu dulu aja deh. Nanti aku Tuh, lanjut lagi. ini susah sih, karena ini filosofi kan. Kebahagiaan itu seperti apa? Kalau aku ya, kalau menurutku kebahagiaan itu adalah saat aku udah sesuatu dan aku bersyukur atas apa yang aku lakuin gitu. Karena yang tadi udah aku sampaikan ya, karena perjalanan itu panjang dan aku udah mencoba berdamai dengan ditambah banyak buku yang aku baca bahwasannya ya kebahagiaan itu saat kita udah bisa nerima apapun kita punya pikiran iri, dengki, nggak sabaran dan sebagainya, ya itu wajar. Tapi kalau misalnya eh, kita mau cari kebahagiaan, ya kita coba untuk menerima itu dan bersyukur. Aku dua itu sih, menerima dan bersyukur. Itu makna kebahagiaan menurutku ya. Masya Allah, mantap, mantap, mantap. Ya Allah, Oke, pertanyaan kedua. ih mas susah banget deh. Kagak, ini Jangan aku lagi nyiapin filosofi-filosofi. karena dari tadi aku dengerin terus hilang wifi, terus keluar lagi, masuk lagi. Jadi mungkin ini nggak tahu apakah udah dibahas apa belum gitu ya. Nggak apa-apa, mungkin kalau udah pun mungkin bisa lebih dijelasin. Pertanyaan yang kedua itu adalah apakah aku boleh bilang kalau misalnya bahagia itu bisa nyakitin atau bisa menyedihkan orang lain. Jadi pada akhirnya bahagia itu adalah sebuah sifat egoisme kita pribadi gitu. Misalnya contohnya kayak kebahagiaan kita tuh bisa juga itu adalah kesialan orang lain. Contohnya kita bahagia kita ranking satu, itu malah menjadi kesedihan bagi orang lain yang ranking 3 atau ranking 2 bahkan. Nah, berarti boleh nggak kalau aku bilang kalau bahagia itu adalah bagian dari egois kita itu. Enggak sih, kalau menurutku enggak. Karena kebahagiaan tadi kan, di buku ini kan kebahagiaan tuh di dalam diri kita sendiri. Nah, orang yang ngerasa iri atas pencapaian kita, berarti dia tidak bisa menemukan kebahagiaan di dalam dirinya. Dia menyalahkan orang lain atas kebahagiaan diri kita gitu. Misalnya tadi ya kita ranking satu, terus ada orang yang iri kita ranking satu. Berarti orang itu nggak bahagia, dia nggak menemukan kebahagiaan di dirinya. Kalau nggak, kayak kan di rumus ini kebahagiaan itu di dalam dirinya. Bagaimana dia menerima dirinya, bagaimana dia memupuk atau menyiram hal-hal positif dibandingkan rasa-rasa iri, marah, sedih, dan sebagainya. Kalau misalnya dia nyiram rasa iri diri dia, maka dia belum bahagia gitu. Terus kalau misalnya tadi dia menyalahkan orang lain atas kebahagiaannya, atas diri yang satu bahagia, belum bahagia. Itu kalau Oke, menurutku ya. yang aku dapetin tuh itu POV dari yang irinya kan, yang dari si ranking tiganya. Ini mah dari ranking satunya gitu. Yang satunya. Bener. Jadi kayak misalnya aku nih, misalnya aku yang ranking satu nih, Teteh ranking 3, ya kan? Kan Uh, kalau misalnya sesuai gitu kan bahagianya di aku dong, karena aku ngerasa, weh aku bahagianya aku ranking satu gitu. Tapi boleh nggak kalau rasa bahagia ini
bahagia ini tuh adalah menjadi rasa egois aku gitu. Karena aku nggak mikirin teteh, aku nggak mikirin perasaan teteh, aku nggak Hmm. mikirin gimana sedihnya jadi ranking 3. Karena kan aku nggak relate, karena aku ranking 1. Nah itu boleh nggak kalau misalnya pada akhirnya bahagia itu adalah ada rasa egoisnya gitu maksudnya. Kalau yang tadi aku terima, kalau itu POV dari yang si ranking 3. Ini mah POV dari ranking saja Berarti ranking satu itu ngerasa dia nggak perlu egois. ranking satu untuk memberikan kebahagiaan ke orang lain gitu kan. Lebih Intinya tepatnya gitu. ke nggak mikirin perasaan kamunya gitu, perasaan tetehnya yang ranking 3 gitu. Jadi kayak aku egois aja, aku bahagia bahagia sendiri gitu. Boleh nggak kalau gitu? Menurut teteh boleh nggak? Kalau menurutku ya, karena kan pasti ada ranking satu ya. Maksudnya semua karena kita didesain untuk mencari yang paling unggul, ya itu tuh wajar. Maksudnya ya udah ada ranking satu, ada ranking dua, ada ranking tiga. Kalau misalnya tadi ya, kalau aku nangkepnya si ranking itu tuh ngerasa berada di ranking satu gitu kan. Kalau aku nangkepnya gitu. Kalau misalnya dia mau mencari ketenangan dalam pikiran dia, maka dia ya udah jangan jadi ranking satu. Gitu. Kalau misalnya dirasa egois, kalau misalnya dia ranking satu, karena kamu mau mencari kebahagiaan, kebahagiaan pikiran, kebahagiaan hati dan sebagainya, ya udah jangan ranking satu gitu. Terus kalau misalnya dirasa egois karena kamu lebih mementingkan lagi untuk jadi ranking satu, ya udah nggak apa-apa. Kalau menurutku ya nggak apa-apa karena di dunia ini didesain untuk mencari yang paling unggul. Gitu kalau menurutku ya. Karena nggak apa-apa juga gitu. Oke oke oke. Kalau kamu tidak tidak dapat menemukan ketenangan pikiran, ya udah jangan. Sesimpel itu Oke sebenarnya. oke oke. Ini terakhir dulu sebelum nanti aku mikir lagi apa aja ya ada. Susah sih ini pertanyaannya. Enggak, ini pertanyaan yang ketiga gampang ini mah. Semua orang bisa jawab, tenang Oke. tenang. Pertanyaan yang ketiga itu adalah teteh udah Oh, bahagia Masya belum hari ini? Allah. Aku udah bahagia loh, ya. Aku mencoba untuk selalu bahagia setiap. Even lagi sedih, Karena misalnya aku even lagi sedih gitu. even lagi sedih ya udah di sesaat. Gitu. Tadi itu ya karena sebenarnya kesedihan, kebahagiaan itu tuh kadang terjadi